Selamat malam, jumpa lagi dalam tayangan Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 2 Juni 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Malam hari ini, kita akan sama-sama bersekutu, memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, membaktikan diri dan hidup kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, tidak ada yang lain. Kepadamu kami persembahkan puja-puji kami persembahkan bakti kami. Dan di kesempatan malam hari ini, kami juga rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Mohon ampun atas segala salah dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda berita firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Melalui pembacaan kita yang sudah kita baca tadi, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, kita akan merenungkan sebuah tema, hiduplah oleh roh. La marendeng komi pena lantorro ke'demi. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan.
Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan kita malam hari ini, Paulus menyebut beberapa, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Begitu kata ayat 19 sampai 21 pembacaan kita. Menurut Rasul Paulus, kelakuan seperti ini merupakan tanda bahwa orang itu masih hidup atas dorongan keinginan daging. Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat, hiduplah oleh roh. Biarlah roh Allah membimbing kamu, supaya hanya mengikuti petunjuk Roh Kudus. Paulus tahu bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun manusia mengalami pembaruan dari hari ke hari. Orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari berbagai godaan dosa. Setiap hari iblis selalu mencari kesempatan untuk menggiring pada cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan. Banyak hal bisa dipakai iblis untuk menggiring kita agar tetap berkanjang dalam dosa. Bisa memakai uang, bisa memakai kuasa, bisa memakai seks, bahkan bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud iblis. Itu adalah bisikan beracun. Karena itu, waspadalah. Hiduplah oleh roh, karena Roh Kuduslah yang akan membimbing serta menuntun untuk hidup sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari Ibu Bapa, kita satukan iman kita menghadap Tuhan lewat doa bersama. Di hari ini kami telah merenungkan firman-Mu di bawah tema hiduplah oleh roh. Ini penting sekali bagi kami sebab dalam menjalani hari-hari hidup kami seringkali dililit dan dipikat oleh kuasa-kuasa duniawi. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu bagi kami, Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami dalam kami menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan-Mu. Di kesempatan malam hari ini setelah kami merenungkan firman-Mu bersama, kami bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang hari ini tanggal 2 Juni boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Ibu Dina Mariana, Amir Tulak Bamba, Ipung Bapak Daniel Rante, yang boleh berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran. Diberkati kehidupan mereka Tuhan, sukacita bahagia kiranya senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Beri sehat, beri kuat, berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami juga bersyukur dengan keluarga Bapak Amos Payung dan Ibu Dekolina Harisma dan Bapak Dr. Andes Hosia Lintin dan Ibu Novita Palungkun yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati
kehidupan mereka, rumah tangganya Tuhan terus suci kuduskan, harmoniskan. Rumah tangga mereka kiranya dipenuhi dengan cinta kasih, kesucian. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam seluruh usaha dan kerjanya diberkati senantiasa, kiranya apa yang dikerjakan selalu membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka, dalam pertumbuhan pendidikan dan kesehatannya Tuhan berkati, kiranya mereka tumbuh sehat normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik, jadi saluran berkat bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan. Malam hari ini dengan satu hati, satu iman kami bawa kepadamu pergumulan dan harapan jemaatmu. Pergumulan dan harapan akan memiliki pekerjaan, akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, akan memiliki pasangan hidup, akan memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kerinduan ini Tuhan. Mohon berkat-Mu, berkenan kiranya apa yang menjadi kerinduan kami itu dapat kami miliki, kami nikmati, kami peroleh, seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalamnya kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan lewat makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat. Berkati mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan, mungkinkan Jemaat Elim Balikpapan hadir lewat warga jemaatnya di tengah-tengah duka yang mereka alami. Sehingga keluarga-keluarga yang berduka tetap tabah, tetap kuat, dan boleh menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan mereka puji, mereka muliakan. Berkati pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, yang memberi diri untuk pelayanan di tengah jemaat, rekan-rekan di multimedia, Tuhan berkati senantiasa kehidupan mereka. Tuhan berkati dengan hikmat bijaksana, sehat. Tuhan berkati dengan inovasi, kreativitas, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Malam hari ini sebentar kami akan istirahat, layakkan kami beristirahat dengan tenang, dan besok kiranya kami bangun dengan tubuh keberkatan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya dapat mengerjakannya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan, pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
Demikianlah perjumpaan kita malam hari ini lewat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 2 Juni 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.